bagaimana sih mengendalikan pikiran sendiri yang bukan pikirannya orang lain gitu. Karena banyak yang dari evaluasi 2 meditasi sebelumnya, banyak yang menyampaikan masih pikirannya lompat ke sana kemari, masih belum bisa fokus. Nah, keuntungannya adalah kalau teman-teman besok di momen meditasi itu mampu menguasai pikiran dalam kondisi meditasi, nanti setelah itu bisa untuk untuk mandiri. Setelahnya bisa mandiri, setelahnya bisa di kondisi yang normal gini, ketika pikiran acak ke sana kemari, teman-teman bisa langsung kendalikan. Stop. Karena kecenderungan seseorang adalah lebih suka, lebih sering, lebih cenderung memikirkan hal-hal yang tidak dimau dibandingkan hal-hal yang dimau. Nggak mau utangnya banyak tapi mikirin nanti kalau utangnya nambah gimana. Nggak mau gagal tapi mikirin kalau gagal gimana. Nggak mau bangkrut, nanti kalau bangkrut gimana itu. Nggak mau telat jatuh tempo, tapi nanti kalau telat jatuh tempo gimana. Jadi banyak sekali orang yang dalam tanda kutip menderita karena kurang mampu menguasai pikiran yang itu sebenarnya belum nyata gitu. Tetapi itu banyak sekali orang-orang yang menderita akibat dari kurangnya kemampuan mengendalikan pikirannya sendiri. Sehingga ketika pikiran lompat ke depan, lompat ke masa future, ya, ke masa depan yang negatif, itu tubuh langsung ngedrop, langsung pikiran langsung ngedrop, langsung lemes, bisa asam lambung dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi besok itu meditasinya khusus yang pertama adalah untuk bagaimana menguasai pikiran Anda sendiri, ya, bukan pikiran orang lain. Om Bimo mau tanya, ada garam khususkah untuk mandi air garam? Sebenarnya tidak ada sih, gitu. Tetapi garamnya sebaiknya yang natural ya. Kalau yang paling natural itu yang garam krosok. Kalau garam dapur tidak semua orang itu cocok, ya. Garam dapur tidak semua orang cocok. Kalau garam krosok itu rata-rata oke, karena belum ada campuran. Atau garam spa juga oke. Nah, terkait dengan energi garam, teman-teman itu bisa mentransfer energi, bisa mendoakan garamnya, tidak harus orang lain, tidak harus saya gitu ya. Jadi energi garam itu bisa dikasih energi gitu. Tidak harus orang lain, karena teman-teman itu juga sakti kok, teman-teman tuh juga punya energi kok. Di kelas offline saya kan banyak yang saya latih untuk menaikkan energi diri, untuk transfer energi ke air minum, ke galon yang diminum sekeluarga, ke orang lain bahkan, termasuk ke garam itu gitu. Jadi garam pun bisa kita program untuk punya energi lebih untuk pembersihan gitu. Dan tidak harus selalu orang lain. Ya, kalau garam krosok itu garam nanti cek di Google ya. Garam krosok itu kalau di desa-desa, di kampung-kampung buat ini ngasih minum sapi. Buat ngasih minum sapi. Kakak Samsul, ya, kabar semakin baik, semakin sehat ya. Karena 2024 ini salah satu goal saya adalah menikmati hidup, dan untuk menikmati hidup tuh harus sehat ternyata. Jadi kalau nggak sehat itu nggak bisa menikmati hidup gitu. Kayak kemarin saya kaget ketika cek usia sel saya baru 35, tapi usia sel saya udah 45 gitu. Untung saya nemu mesin hydro ini keren banget. Jadi bisa memudahkan usia sel. Kemarin saya cek sudah di angka 39. Nanti goalsnya bisa sampai di bawah 30, karena usia itu yang terpenting sebenarnya usia tubuh, usia sel, bukan usia tanggal lahir ya. Teman-teman tahu Cristiano Ronaldo ya, itu kan usianya udah 39 tahun, tapi usia selnya tuh masih 20-an tahun dia. Makanya larinya masih kayak gitu, sehatnya masih kayak gitu, mudanya masih kayak gitu ya. Ada yang kepancing emosi dari paslon ya. Kalau yang nggak netral akan kepancing, tapi kalau teman-teman bisa netral, hadir sebagai pengamat, ngelihat itu tuh senyum-senyum kok gitu. Ngelihat itu senyum-senyum gitu. Karena semuanya itu, mohon maaf teman-teman, itu sandiwara gitu. Sekarang dari Partai Nasdem udah merapat ke Jokowi kan gitu. Jadi ya tahulah teman-teman gitu. Silahkan ikuti YouTube-nya Pak Mardigu lah kalau mau lihat kayak gitu ya analisanya. Saya belajar menganalisa sambil mengamati. Nah, keluar dari titik terendah dalam hidup, tidak lagi ada kemampuan untuk bangkit. Nah, ini titik terendah itu kadang orang belum menentukan titik terendahnya di mana.
Tentukan dulu titik terendahnya di mana, lalu niatkan untuk bangkit. Jadi jangan dilihat terus titik terendahnya gitu. Karena kalau bahkan belum ditentukan, orang masih bisa ke bawah lagi. Gitu. Iya, netral itu memang pengen seperti Om Bimo netral. Iya, ke arah Maret. Netral itu ini bikin hidup itu damai. Jadi netral itu teman-teman belajar dari tidak labeling terhadap suatu apapun, tidak ada adjustment. Misal nih ada orang jahat, nggak usah di adjustment jahat gitu. Ada orang usil, nggak usah di adjustment kok dia usil ya, nggak usah. Jangan tertarik menilai, mengomentari orang lain gitu. Tetapi fokus kepada diri saya membaik apa ya hari ini, ilmu saya nambah apa lagi ya, keahlian saya nambah apa lagi ya, pintu rezeki saya sudah nambah belum ya, itu. Saya lebih banyak memfokuskan untuk memikirkan diri bisa berdampak baik apa buat orang lain daripada adjustment. Karena saya juga belajar dari salah satu master hipnosis saya, guru saya, beliau juga sangat tidak tertarik karena adanya fakta itu, karena faktor penggerak fakta. Contoh misalkan ada orang pemarah, ternyata dia sebenarnya nggak pemarah sebenarnya, dia korban dari didikan orang tua, korban dari masa lalu, traumanya belum beres, belum bisa memaafkan gitu. Sejatinya orang itu kalau bahagia, dia tidak akan menyakiti yang lain gitu. Jadi tidak tertarik untuk labeling apapun. Jadi hanya melihat ya hanya dengan senyuman saja gitu. Adanya fakta, pasti ada faktor penggerak fakta sebelum itu gitu. Oke.